Pemerintah Provinsi Jakarta kini sedang ngebut melakukan normalisasi Sungai Ciliwung. Hingga tahun 2017, proyek normalisasi Ciliwung baru berlangsung setengah jalan. Setelah mandek 9 tahun, kini Pemprov kembali melirik Ciliwung. Normalisasi digarap dalam 2 segmen pekerjaan dan ditargetkan selesai pada tahun 2027. Sudah menjadi rahasia umum, proyek normalisasi Ciliwung tersendat-sendat lantaran terganjal masalah pembebasan lahan di bantaran sungai. Selain soal keterbatasan anggaran, Pemprov DKI juga menghadapi penolakan warga serta banyaknya kasus sengketa tanah warga. Maklum saja, ada banyak oknum yang ikut nimbrung di mega proyek yang menelan anggaran jumbo ini. Mafia tanah bergentayangan berebut untung dari Ciliwung. Akibat masih banyak tanah yang belum bersertifikat, warga bantaran Ciliwung jadi incaran para calo. Ardiansyah termasuk salah satu korbannya. Warga Jalan AMD 28, Balai Kambang Condet, Jakarta Timur ini mengaku lahannya sudah didata sejak 4 tahun silam. Namun saat ganti rugi, luas lahan yang dihitung hanya sebagian saja. Itu sebabnya bapak 2 anak ini ogah angkat kaki. Tanah saya itu ada 60 meter, Pak, yang dibebaskan sama orang pemerintah. Hasil ukur pun saya lihat, Pak. Saya beli orang tua saya yang berbentuk AJB 50 meter, ini buktinya, Pak. 50 meter, Pak, berbentuk AJB ya. Dan bertambahan kwitansinya 10 meter, Pak. Ini buktinya ada. Diukur oleh pihak SDA maupun BPN. Hasil ukurnya saya tanda tangan, tapi kenapa di peta bidang hanya 44, Pak? 44 meter. Saya hanya mau minta keadilan. Gimana sisanya saya harus ngajukan ini. Saya juga kalau udah sisanya 16 meter dibayar, Pak, saya angkat kaki, itu bukan hak saya kok. Kebetulan dulu saya sudah bersurat ke BPN. Tahun berapa itu? Di tahun 2022, Pak. Bersurat untuk permohonan pengukuran ulang. Kebetulan saya ketemu dengan Bapak Ripai waktu itu. Emang dia bagian pengadaan tanah yang di lingkungan Balai Kambang, Pak. Distempel lah berkas saya. Tapi kenyataannya sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya, Pak. Tidak cuma itu, uang ganti rugi juga masih dipotong 20% oleh koordinator. Sebagian besar warga bantaran Ciliwung yang tidak memiliki sertifikat hak milik, umumnya memang menggunakan jasa koordinator untuk mengurus pembebasan lahannya. Ada potongan 20%, Pak, dari total keseluruhan satu bidangnya. Sepakatan aja karena mereka juga bingung arahnya mau kemana. Nggak ada orang dari pihak pemerintahan. Ada arahannya buat orang normalisasi kali. Oh, jangan sampai kena calo, harus kemari-kemari, itu nggak ada, Pak. Tiba-tiba udah datang mediator, udah gue urus dengan perjanjian 20%. Begitupun rumah saya yang sana yang bidang baru. Perlok belum keluar, harga Pemda belum jelas, tapi potongan udah naik 2,5%, jadi 22,5%. Tanah saya dari sini sampai ke sini. Lebarnya 5 meter, ke belakangnya 10. Nasib serupa dialami Rahma. Hingga kini ia dan suami bersikukuh menolak ganti rugi. Sebab luasan tanah ganti rugi berbeda dengan hasil pengukuran BPN dan Dinas SDA pada 2022 silam. Luas tanahnya susut hingga 13 meter persegi. Terus dengar-dengar kan gusuran nih, Pak, nih. Ya kita mah pasrah aja, gusuran ya, namanya gusuran. Tapi kita nggak setuju dengan gusuran ini dari harganya. Harga dan potongan-potongannya, serta ukurannya juga kurang pas gitu, Pak. Tanah saya 50 meter. Jadi cuman 37 meter, kurang 13 meter itu. Terus potongannya juga gede, Pak, 20% waktu itu. Waktu itu emang saya juga disuruh tanda tangan. Bu, tanda tangan aja, Bu, nggak apa-apa gitu. Ya saya tanda tangan nggak apa-apa gitu kan. Taunya itu dia ngukur tanah cuman seukuran dia itu 37, nggak semuanya. Kata dia itu bangunannya kegerus, longsor. Nah kan ini kan rumahnya utuh. Jadi kita tidak ikut mengajukan. Jadi kita tetap bertahan di sini aja gitu. Alasannya?
Ya karena itu tanahnya kurang, terus potongannya gede. Di lokasi lain realitas menemui Mulyadi, salah seorang koordinator. Setiap hari ia berkeliling melengkapi dokumen verifikasi untuk keperluan pembebasan lahan. Mulyadi mengaku mengurus pembebasan lahan milik 13 warga di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur. Yang sudah itu kemarin kita mengajukan 20. Ya, yang udah jelas cair tuh ya. Udah cair, kemudian menyusul 17. Jadi 20 tambah 17 tuh, itu berarti 37. Nah sekarang ada lagi mengajukan 27 yang memang cair, kemungkinan insya Allah di pertengahan Ramadan ini. Yang jelas harga apresial dari SDA BPN. Berapa Pak? Nah, per meternya kurang lebih kalau saya pelajari di sini kurang lebih sekitar 6 jutaan. 6 juta Iya, pergi bicara per meter, bicara tanah ya, kan belum bangunan pun diganti. diganti. Kondisi sungai-sungai di Jakarta sudah sejak lama tidak baik-baik saja. Normalisasi sungai sudah mendesak dilakukan demi Jakarta yang aman, nyaman, dan beradab. Jangan sampai proyek normalisasi sungai ditunggangi para mafia tanah berebut kue anggaran. Supaya bisa dipantau pemerintah, yaitu ayo kita rame-rame kita mengajukan penggusuran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.